Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi ini pasti anak-anak ceria. Nah, itu adalah harapan besar dari Budoma. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, subtema 3. Kita sudah masuk di pembelajaran 4 dan 5. Nah, yang akan kita pelajari ada muatan PPKN, ada muatan bahasa Indonesia, dan ada muatan IPS. Nah, anak-anak, setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Nah, yuk kita cari tahu tentang singkong. Nah, singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Nah, hampir semua bagian singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dari kulit dan kulitnya itu bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Jadi daunnya itu bukan hanya untuk sayuran untuk dimakan manusia, tapi juga bisa untuk makanan ternak. Nah, singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, combro, miso, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Nah, di sini Budoma punya contoh olahan dari singkong. Nah, ini apa hayo? Iya, betul. Ini adalah tape singkong. Nah, kemudian ada lagi. Yang ini apa anak-anak? Ini namanya tiwul. Nah, anak-anak, kreasi olahan singkong yang satu ini merupakan makanan khas dari Gunung Kidul. Tiwul terbuat dari tepung gaplek, yaitu singkong yang dikeringkan lalu ditumbuk. Kuliner khas Indonesia ini mempunyai cita rasa manis khas singkong dengan warna kecoklatan. Biasanya tiwul juga bisa dijadikan sebagai makanan pengganti nasi. Selain daerah Gunung Kidul, masyarakat Wonosobo, Wonogiri, Pacitan, dan Blitar juga mengkonsumsi makanan ini untuk sehari-hari. Nah, kalau yang ini pasti anak-anak sudah tahu. Apa namanya? Ya, ceriping singkong atau keripik singkong. Nah, anak-anak, selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya akan lebih baik. Cukup ditambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah 1. Untuk pembakaran lebih sempurna. 2.
gas buang menjadi lebih bersih. 3. Tarikannya lebih ringan. Yang keempat, suara mesinnya jadi lebih halus. Hemat bahan bakar hingga 20%. Nah, juga bisa untuk memperpanjang usia mesin. Nah, yang paling penting ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Nah, selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Nah, untuk latihan hari ini, anak-anak coba wawancara orang tua, ibu atau ayah atau mungkin mbah di rumah untuk mencari tahu cara membuat salah satu makanan dari singkong. Nah, di sini anak-anak cukup tuliskan saja alatnya apa, bahannya apa, langkah-langkah membuatnya bagaimana. Nah, seperti itu ya. Oke, siap ya anak-anak ya. Silahkan kerjakan di buku tugas kalian. Nah, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Buduma ucapkan, tetap semangat. Jangan lupa berdoa, selalu cuci tangan, ya, nurut dengan orang tua, luangkan waktu untuk membantu orang tua. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa, Tuhan memberkati.